Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang termokimia. Nah, pada pembahasan kali ini saya batasi penjelasannya dari pengertian termokimia sampai dengan perubahan entalpi. Nah, langsung saja kita mulai membahas tentang termokimia. Nah, yang pertama dari pengertian. Nah, termokimia ini adalah salah satu cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi, yaitu pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia. Jadi, kalor yang diserap atau dilepaskan saat terjadi reaksi kimia, itu termokimia. Kemudian, dalam mempelajari termokimia ada yang namanya sistem dan lingkungan. Jadi, sistem itu adalah bagian dari reaksi yang menjadi pusat perhatian, jadi yang diperhatikan saat terjadi reaksi kimia. Kemudian lingkungan. Nah, kalau lingkungan ini adalah bagian lain dari reaksi yang berinteraksi dengan sistem, jadi yang berada di luar sistem tapi masih berhubungan dengan reaksi tersebut, itu disebut lingkungan. Nah, misalnya reaksi antara logam seng dengan larutan asam klorida atau HCl dalam suatu tabung reaksi. Nah, kalau saya gambarkan, ini misalnya tabung reaksi, ada larutan asam klorida, kemudian ada logam seng di sini, jadi direaksikan, jadi logam sengnya dimasukkan. Nah, saat logam seng dimasukkan ke dalam larutan asam klorida, pasti akan terjadi reaksi di sini. Nah, saat di sini terjadi reaksi, maka fokus perhatian kita adalah reaksi yang terjadi antara logam seng dengan larutan HCl yang ada di tabung reaksi ini. Jadi kita memperhatikan atau pusat perhatian kita adalah dari reaksi yang terjadi di sini. Jadi apa yang terbentuk dari reaksi ini? Nah, sehingga bisa disimpulkan dari reaksi antara logam seng dan HCl itu yang termasuk sistemnya adalah logam seng dan larutan HCl-nya. Jadi yang bereaksi di sini itu sistem. Kemudian untuk lingkungannya adalah tabung reaksi. Jadi yang ada di luar sistemnya tabung reaksi, kemudian udaranya jadi suhu udara dan tekanan udara. Nah, itu lingkungan. Jadi itu yang disebut sistem dan lingkungan. Sistemnya yang menjadi pusat perhatian, lingkungannya adalah semua yang ada di luar dari sistem tapi masih berhubungan dengan reaksi itu. Nah, itu sistem dan lingkungan. Kemudian, nah, berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi atau zat antara lingkungan dan sistem. Kemudian sistem tertutup. Sistem tertutup ini adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, tapi tidak terjadi pertukaran materi. Jadi kalau di sistem terbuka bisa terjadi pertukaran kalor dan materi. Kalau di sistem tertutup bisa terjadi pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, tapi tidak terjadi pertukaran materi. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor maupun materi antara sistem dan lingkungan. Jadi di sistem terisolasi ini tidak terjadi pertukaran kalor maupun pertukaran materi. Nah, saya contohkan seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah sistem terbuka. Jadi kalau ini dipanaskan, jadi akan ada pertukaran panas di sini. Ini sistemnya yang warna kuning, lingkungannya yang ada di luar sistem. Jadi botolnya maupun udara di luar ini. Jadi kalau dipanaskan bisa uapnya bisa keluar. Jadi ada materi yang keluar. Kemudian ada panas dari luar bisa masuk. Atau panas dari sistem ini bisa keluar.
Jadi yang misalnya awalnya masukkan air hangat ke sini, nah lama-lama bisa menjadi dingin karena panasnya bisa keluar. Kemudian ada uap air yang keluar, jadi ada materi keluar. Itu sistem terbuka. Kalau ini sistem tertutup. Jadi kalau tertutup hanya memungkinkan terjadinya pertukaran kalor atau panas dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Jadi kalau misalnya memasukkan air panas ke sini, nah lama-lamaan bisa mendingin karena ada kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan. Nah kemudian tidak ada pertukaran materi karena sistemnya tertutup, jadi uap air nggak bisa keluar dari sistem ini, dari botol ini. Nah kalau ini sistem terisolasi, jadi tidak ada pertukaran panas maupun pertukaran materi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Jadi tidak bisa kalor atau materi tidak bisa masuk ke sistem atau keluar dari sistem. Jadi tidak ada pertukaran di sana. Itu disebut dengan sistem terisolasi. Nah itu macam-macam sistem. Jadi berdasarkan interaksinya dengan lingkungan. Kemudian selanjutnya entalpi. Jadi dalam belajar termokimia ada istilah entalpi. Nah entalpi itu adalah menyatakan kandungan kalor zat atau sistem. Jadi suatu zat atau suatu sistem berapa kandungan kalornya. Itu disebut entalpi. Jadi dia menyatakan kandungan kalor zat atau sistem. Nah, entalpi ini tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi perubahan entalpi dapat ditentukan. Jadi besarnya entalpi yang dimiliki oleh suatu zat tidak bisa ditentukan. Yang bisa ditentukan hanya perubahan entalpinya. Misalnya ada zat alkohol, seperti itu misalnya. Jadi alkohol ini tidak bisa ditentukan entalpinya berapa, tapi yang bisa ditentukan adalah berapa perubahan entalpinya. Saya contohkan seperti ini. Jadi ada dompet. Nah, kira-kira berapa isi dompet ini? Jadi kita tidak bisa menentukan isi dompetnya ini secara pasti berapa. Yang bisa kita tentukan hanya perubahan dari isi dompetnya. Misalnya, saya masukkan uang 10.000 ke dalam dompet ini. Berarti perubahan isi dompet saya ini adalah bertambah sebanyak 10.000. Jadi isi dompet awalnya tidak bisa kita ketahui secara pasti. Nah, yang bisa kita ketahui hanya perubahan dari isi dompetnya. Seperti tadi saya jelaskan, jadi kalau saya tambahkan uang 10.000, saya masukkan uang 10.000 ke sini, berarti perubahannya adalah bertambah 10.000. Atau sebaliknya, saya keluarkan uangnya 10.000, berarti perubahannya adalah berkurang sebanyak 10.000. Tapi saat di awal dikasih lihat dompet, ya tidak bisa menentukan secara pasti berapa isi dompetnya. Nah, seperti itu juga entalpi. Jadi kita tidak bisa menentukan secara pasti entalpi suatu zat, tetapi bisa menentukan perubahan entalpinya. Nah, perubahan entalpi itu dilambangkan dengan delta H. Itu sama dengan jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan oleh suatu reaksi. Jadi suatu reaksi kalau bisa menyerap atau melepaskan kalor. Jadi berapa kalor yang diserap atau dilepaskan itu disebut dengan perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi ini dirumuskan HP dikurang HR. Jadi entalpi produk dikurang entalpi dari reaktan. Nah, itu entalpi. Nah, kemudian ada juga istilah reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, apa kira-kira perbedaan eksoterm dan endoterm? Jadi ini eksoterm ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama reaksi eksoterm. Nah, reaksi eksoterm itu adalah reaksi di mana kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, jadi keluar. Exo, jadi X. Jadi kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi dari dalam sistem
keluar ke lingkungan, itu reaksi eksoterm. Kemudian suhu sistem akan turun, ya, jadi karena sistem atau kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan, suhu sistemnya pasti turun karena kalornya berpindah ke lingkungan. Kemudian entalpi sistem lebih kecil dari entalpi lingkungan. Ya, karena kalornya tadi berpindah dari sistem ke lingkungan, berarti entalpi sistem pasti lebih kecil dari entalpi lingkungan. Selanjutnya, delta H itu HP kurang HR kurang dari 0. Nah, ini berhubungan dengan ini kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi, entalpi produk kurang entalpi reaktan kurang dari 0. Ini karena entalpi produknya pasti lebih kecil dari entalpi reaktannya. Hal ini disebabkan karena kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Jadi, awalnya reaktannya suhunya tinggi, kemudian setelah bereaksi kalornya berpindah ke lingkungan sehingga hasil reaksinya akan menjadi lebih kecil daripada reaktan. Jadi sehingga HP kurang HR kurang dari 0. Jadi ini nanti menjadi ciri dari reaksi eksoterm. Delta H-nya pasti negatif. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini sistem misalnya, kemudian ini lingkungan, jadi yang di luar lingkaran ini adalah lingkungan. Nah, kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan. Kemudian kalau digambarkan dalam sebuah diagram, ini reaksi eksoterm. Jadi reaktannya, entalpinya tinggi, kemudian setelah bereaksi, karena bereaksi, kalornya berpindah dari sistem ke lingkungan, sehingga suhu sistem akan turun, sehingga produknya entalpinya lebih rendah, sehingga delta H-nya menjadi negatif. Jadi karena produk lebih rendah daripada reaktan, makanya delta H-nya menjadi kurang dari 0 atau negatif. Kemudian yang kedua reaksi endoterm. Nah, ini kebalikan dari eksoterm. Jadi kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Jadi ini menyerap kalor, sistemnya menyerap kalor. Karena sistem menyerap kalor, suhu sistemnya akan meningkat. Kemudian entalpi sistem lebih besar daripada entalpi lingkungan. Jadi karena dia menyerap kalor. Kemudian delta H-nya itu lebih besar dari 0. Jadi reaksi endoterm delta H-nya pasti positif. Nah, ini digambarkan seperti ini. Jadi ini sistemnya, dia menyerap kalor. Jadi kalornya masuk ke sistem. Nah, ini diagramnya. Jadi reaktannya entalpinya kecil dulu. Nah, karena pas bereaksi dia menyerap kalor, makanya hasil reaksinya nanti entalpinya lebih besar. Jadi entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga produk kurang reaktan hasilnya pasti lebih dari 0. Jadi positif. Nah, itu reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian yang kelima ada persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia ini adalah persamaan reaksi yang mengikutsertakan perubahan entalpinya. Contoh. Nah, ini namanya persamaan reaksi. Nah, kalau persamaan termokimia, persamaan reaksi yang mengikutsertakan perubahan entalpinya. Jadi, data perubahan entalpinya disertakan di persamaan reaksi ini. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya persamaan termokimia. Jadi, ada persamaan reaksi, ada data perubahan entalpinya. Jadi, delta H sama dengan min 393,5 kJ. Nah, kalau ini ya dibaca, reaksi antara karbon dengan oksigen menghasilkan CO2, dia menyerap kalor sebanyak 393 atau melepaskan kalor. Jadi kalau negatif berarti dia eksoterm, berarti dia melepaskan kalor sebanyak 393,5 kJ ya. Nah, itu persamaan termokimia. Nah, kemudian jenis-jenis perubahan entalpi. Yang pertama ada istilahnya entalpi pembentukan standar atau delta H 0F. Jadi entalpi pembentukan standar. Nah, ini didefinisikan adalah entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi untuk membentuk satu mol senyawa langsung dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar, jadi pada suhu.
298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Jadi pada suhu standar ya, jadi entalpi pembentukan standar ini adalah perubahan entalpi untuk membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi itu yang harus digarisbawahi, membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Contoh ini. Jadi H2 di gas hidrogen bereaksi dengan oksigen menghasilkan H2O. Delta H0F-nya atau delta H pembentukan standarnya adalah min 285,85 kJ. Nah, jadi di sini adalah pembentukan H2O dari unsur-unsurnya, jadi unsur hidrogen dan unsur oksigen membentuk H2O. Nah, berapa mol H2O yang dibentuk? Jadi saat belajar konsep mol sudah dijelaskan bahwa koefisien reaksi itu, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Jadi di sini berarti 1 mol H2 membentuk bereaksi dengan setengah mol O2 menghasilkan 1 mol H2O. Jadi di sini koefisiennya 1, artinya 1 mol ini adalah 1 mol H2O. Sehingga atau artinya pada pembentukan 1 mol H2O dari unsur hidrogen dan unsur oksigen dibebaskan energi sebesar 285,85 kJ. Jadi karena di sini adalah 1 mol, jadi terbentuk 1 mol H2O, berarti delta H0F ini atau delta H ini adalah merupakan delta H pembentukan standar. Jadi delta H pembentukan standar itulah delta H pembentukan 1 mol senyawa. Nah, di sini kan bisa dilihat reaksinya. H2O itu dibentuk dari hidrogen dan oksigen. Nah, H2O yang terbentuk adalah 1 mol di sini. Nah, karena yang terbentuk 1 mol, berarti delta H ini adalah delta H pembentukan standar. Nah, selanjutnya reaksi ini. Karbon bereaksi dengan hidrogen menghasilkan C2H2. Nah, dari sini bisa kita lihat C2H2 ini dibentuk dari unsur-unsurnya, jadi unsur C dan unsur karbon dan unsur hidrogen membentuk C2H2. Nah, berapa mol C2H2 yang terbentuk di sini? Dilihat dari koefisiennya. Jadi yang terbentuk adalah 2 mol. Nah, karena terbentuk 2 mol, berarti delta H ini bukan merupakan delta H pembentukan standar. Karena yang dibentuk adalah 2 mol. Nah, jadi koefisiennya 2. Nah, kalau untuk mengetahui entalpi pembentukan standar dari reaksi ini, maka koefisiennya harus dibagi 2 dulu, termasuk perubahan entalpinya. Sehingga jadinya seperti ini. 2C plus H2 menghasilkan C2H2 delta H 227 kJ. Nah, ini yang terbentuk adalah 1 mol C2H2. Nah, delta H ini berarti disebut delta H pembentukan standar. Sehingga bisa dibaca pada pembentukan 1 mol C2H2 dari unsur karbon dan hidrogen dibutuhkan panas sebesar 227 kJ. Jadi ini endoterm. Kalau endoterm berarti dia menyerap panas atau membutuhkan panas sebesar 227 kJ. Kalau eksoterm berarti melepaskan. Nah, itu entalpi pembentukan standar. Nah, contoh misalnya, hitung besar kalor yang dibebaskan pada pembentukan 45 gram C6H12O6 bila delta H standarnya dari ini adalah 124 kJ per mol. Nomor 2 ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang nomor 1 ini. Diketahui di sini massa dari C6H12O6 adalah 45 gram. Kemudian MR-nya 180. Delta H pembentukan standarnya min 124 kJ per mol. Nah, jawab. Yang ditanyakan adalah berapakah besar kalor yang dibebaskan pada pembentukan 45 gram C6H12O6. Nah, caranya menjawab, pertama, cari dulu mol dari 45 gram C6H12O6 ini. Jadi cari molnya. Nah, molnya ini adalah massa dibagi MR.
sama dengan 45 per 180 itu adalah 0,25 mol. Jadi ingat lagi nanti konsep mol ya, hubungan mol dengan massa. Jadi massa dibagi mR sama dengan 0,25 mol. Nah, di sini ada data delta H pembentukan standar dari C6H12O6 adalah min 124 kJ per mol. Artinya, pembentukan 1 mol C6H12O6 ini adalah melepaskan kalor sebesar min 124 kJ per mol. Jadi, untuk membentuk 1 mol C6H12O6 melepaskan kalor min 124 kJ per mol. Nah, kalau untuk membentuk 0,25 mol, berapa dia melepaskan kalor? Nah, itu sekarang. Jadi untuk membentukkan 0,25 mol C6H12O6, kalor yang dibutuhkan adalah 0,25 kali min 124 kJ per mol sama dengan 31 kJ per mol. Nah, seperti itu caranya menjawab ya. Nah, yang kedua, diketahui delta H pembentukan standar K3PO4 sama dengan 315 kJ per mol. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk membentuk 159 gram K3PO4, ARK sekian, P31 dan O16? Nah, caranya menjawab sama ya. Jadi sudah diketahui masanya 159, MR-nya jadi dijumlahkan AR dari membentuk K3PO4 itu. Jadi 3 kali 39 tambah 31 tambah 4 kali 16. Itu sama dengan 212 MR-nya. Kemudian delta pembentukan standarnya 315 kJ per mol. Itu ya sudah diketahui, kemudian dijawab sekarang. Jadi cari dulu mol dari K3PO4-nya. Jadi rumusnya massa dibagi MR. Massanya 159 dibagi 212. Hasilnya 0,75 mol. Nah, di sini sudah ada delta H pembentukan standar K3PO4 adalah 315 kJ per mol. Itu artinya untuk membentuk 1 mol K3PO4 itu menyerap ya, maaf ini bukan melepaskan, menyerap kalor atau dibutuhkan kalor sebesar 315 kJ per mol. Nah, untuk 1 mol diperlukan 315. Untuk 0,75 berapa yang diperlukan? Nah, jadi untuk 0,75 berarti 0,75 dikali 315 kJ per mol. Itu sama dengan 236,25 kJ per mol. Jadi ini kalor yang diperlukan untuk membentuk K3PO4 sebanyak 0,75 mol. Nah, itu caranya untuk menjawab soal seperti ini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, tadi entalpi pembentukan standar, ini entalpi peruraian standar. Nah, ini kebalikannya. Jadi entalpi penguraian standar adalah entalpi untuk penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Ini kebalikan dari pembentukan ya. Kalau pembentukan membentuk 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kalau ini menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, contohnya ini jadi H2O terurai menjadi hidrogen dan O2. Jadi ini 1 mol. Kenapa tahu 1 mol? Dilihat dari koefisiennya. Jadi koefisien 1 untuk 1 mol zat yang diuraikan. Jadi ini 1 mol H2O terurai menjadi hidrogen dan O2. Nah, karena ini yang terurai sebanyak 1 mol, maka ini disebut delta H penguraian standar. Jadi kalau yang terurai 1 mol itu delta H penguraian standar. Kalau di sini tidak 1 mol berarti bukan delta H penguraian standar. Kemudian yang ketiga ada entalpi pembakaran standar. Nah, entalpi pembakaran standarnya adalah entalpi untuk membakar 1 mol senyawa atau unsur dengan oksigen dari udara yang diukur pada 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Nah, itu entalpi pembakaran standar. Jadi untuk membakar 1 mol senyawa. Jadi pada intinya kalau standar, kalau pembentukan standar berarti membentuk 1 mol senyawa. Kalau penguraian standar berarti menguraikan 1 mol senyawa. Kalau pembakaran standar berarti untuk membakar 1 mol senyawa. Nah, demikian penjelasan saya hari ini.
tentang termokimia, jadi dari pengertian sampai jenis-jenis perubahan entalpi. Nah, untuk materi selanjutnya masih tentang termokimia, yaitu tentang bagaimana menghitung perubahan entalpi. Nah, sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.